Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihan Nursolihah SSMPM, dosen tetap PNS, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah biostatistik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 3 dengan kode mata kuliah ARS 673712 berbobot 3 SKS dengan profil lulusan yang dibebankan adalah sebagai researcher atau peneliti. Mata kuliah biostatistik diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar biostatistik, kegiatan-kegiatan statistik, konsep probabilitas, serta bagaimana menentukan besar sampel dan teknik sampling yang sesuai dalam penelitian. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas bagaimana menganalisis data deskriptif dan data inferensial, baik berupa uji parametrik maupun non-parametrik, dan juga menganalisis validitas dan reliabilitas data. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 4, dan CPL 10 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator Prodi dan gugus kendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan statistik. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep biostatistik dan analisis data dalam lingkup pelayanan kesehatan. CPMK 3, mahasiswa mampu menginterpretasi data dan mengambil keputusan atau kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan data kesehatan menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan ini diterapkan agar proses pembelajaran tidak hanya berpusat pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mahasiswa, serta memastikan ketercapaian capaian pembelajaran melalui penilaian yang terstruktur. Pada aspek delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada sistem LMS atau Google Classroom. Dan untuk mendukung pemahaman mahasiswa, saya menyampaikan presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan beberapa media pembelajaran pendukung seperti PC atau laptop, proyektor, Microsoft Excel, SPSS, dan aplikasi Sample Size. Selain itu, saya memanfaatkan Canva untuk menyajikan materi secara visual melalui infografis, bagan, dan contoh kasus. Saya juga menggunakan Quizzes atau Wayground sebagai media interaktif untuk persepsi, penguatan konsep, dan evaluasi cepat. Dengan kombinasi media tersebut, proses penyampaian materi menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan mendorong mahasiswa untuk aktif menghubungkan konsep biostatistik dengan praktik analisis data kesehatan. Selanjutnya, pada aspek interaction, mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, simulasi, dan studi kasus. Mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilatih untuk mengidentifikasi jenis data, menentukan teknik sampling, menghitung besar sampel, serta memilih uji statistik yang sesuai dan menginterpretasikan hasilnya berdasarkan kasus di bidang rumah sakit dan kesehatan. Terakhir, pada aspek asesmen, saya menerapkan sistem penilaian yang berkelanjutan, mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir mencakup UTS dan UAS. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah biostatistik adalah student-centered learning yang dipadukan dengan case-based learning. Model ini dipilih karena mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep statistik, tetapi juga mampu menerapkannya pada kasus nyata di bidang kesehatan dan administrasi rumah sakit.
Metode pembelajaran yang saya terapkan meliputi contextual learning, small group discussion, case method, dan simulation. Metode ini digunakan untuk mengaitkan materi dengan kondisi nyata di rumah sakit, mendorong diskusi aktif, serta melatih analisis kasus dan membimbing mahasiswa dalam praktik pengolahan data. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah biostatistik dengan materi pada pertemuan 10, yakni uji parametrik. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Baik, hari ini kita melanjutkan mata kuliah biostatistik untuk pertemuan ke-10. Sebelumnya Ibu akan absen dulu. Pertama Marsha. Oke, Diana. Oke. Ashifa. Kiara. Fikri. Destia. Oke, Azaki. Sally. Nabila. Baik, Jalwa. Oke, Virial. Kifasa. Zahra. Hanif. Oke, hadir semua ya. Baik, untuk pertemuan hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait uji parametrik. Uji parametrik ada yang pernah dengar? Pernah ya? Karena sebelumnya pembahasan kita adalah terkait analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif kelanjutannya adalah analisis inferensial atau statistik inferensial. Nah, uji parametrik ini adalah bagian dari statistik inferensial, gitu. Saya slideshow dulu. Oke. Kenapa sih perlu membahas uji parametrik? Kenapa kalian perlu memahami uji parametrik? Kalau kalian lihat di poin keempat tentang pemilihan uji statistik itu bergantung pada asumsi kenormalan. Apakah data berdistribusi normal atau tidak normal? Jika normal, maka menggunakan uji parametrik. Jika tidak normal, maka menggunakan uji non-parametrik. Artinya, kalau kalian tidak mempelajari uji parametrik, nanti keputusan hasil dari data kalian akan salah karena uji statistik yang kalian lakukan juga salah karena pemilihan statistiknya salah atau keliru. Makanya perlu pemahaman terkait uji parametrik. Oke, selain dari poin nomor 4 tadi, pemilihan uji statistik juga bergantung pada jenis penelitian. Apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif? Apakah kalian ada yang masih ingat apa perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Saya Ibu. Ya, boleh. Jadi kalau menurut saya untuk penelitian kuantitatifnya sendiri itu dia berfokusnya kepada angka-angka terus pengumpulan dari data-data. Lalu yang pengujiannya juga itu dilihat dari hipotesis. Nah, kalau untuk kualitatif sendiri itu dia berdasarkan pemahaman fenomena yang ada di sekitar lingkungan gitu. Terus juga data yang dikumpulkan berupa deskriptif. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih. Betul ya, jawabannya tepat sekali. Jadi penelitian kuantitatif itu tadi betul fokusnya adalah angka dan kalian memiliki hipotesis untuk dibuktikan. Sedangkan penelitian kualitatif berdasarkan pengalaman atau fenomena dan datanya adalah narasi atau deskriptif. Oke, sebelum kita mendalami lebih dalam lagi, untuk pemahaman awal, untuk konsep awal, kalian boleh latihan di quizzes yang sudah Ibu siapkan. Silahkan scan barcode-nya. Jangan lupa berikan nama dan NPM-nya ya. Udah ya? Siap ya? Udah siap belum? Sudah siap. Siap ya? Oke.
Lanjut. Uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berpasangan. Kedua data merupakan data numerik yang berdistribusi normal. Korelasi, T dependen, T independen, atau ANOVA. Ayo, kerjakan masing-masing, coba. Oke, Diana sekarang yang buat. Apa jawabannya? Dependen. Nah, berarti kalian udah baca banyak ya. Nah, mantap. 43%. Oh, masih 50% masih salah. Nggak apa-apa, nanti kita bahas. Lanjut. Oke, ini terakhir. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel numerik dan variabel numerik, di mana semua datanya berdistribusi normal, adalah korelasi, chi-square, uji T, uji ANOVA. Apa jawabannya? Marsha. Jawabannya adalah uji korelasi. Oke, ini dia 3 terbesar kita. Oke. Ya, kita aplaus dulu untuk 3 terbesar hari ini. Ada Marsha, Diana, dan Dea. Hari ini. Karena pembelajaran hari ini diharapkan di akhir pembelajaran mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan dan menjelaskan uji T dengan tepat dan benar, lalu menjelaskan uji ANOVA dengan tepat dan benar, dan terakhir adalah uji korelasi dengan tepat dan benar. Oke, ini yang tadi ada ya sebagian di kuis ya. Ibu akan jelaskan secara umum uji bivariat. Tadi bivariat apa? Antara variabel independen dan variabel dependen. Namun ini untuk uji parametrik saja ya. Jadi ada uji non parametrik nanti. Untuk uji bivariat parametrik ada uji T independen, ada uji T dependen, ada uji ANOVA, dan ada uji korelasi. Uji T independen dilakukan ketika kalian memiliki variabel kategorik dengan 2 kelompok dan numerik. Misalnya nanti di rumah sakit ada data terkait yang memiliki variabel kategorik dan numerik, maka kalian bisa melakukan analisis uji T independen. Ada yang bisa kasih contoh data kategorik dengan 2 kelompok? Apa contohnya? Data-data di rumah sakit atau data kesehatan masyarakat? Boleh, silakan. Waktu tunggu pasien di Waktu tunggu, lalu kategorinya adalah lamanya kurang dari berapa waktu tunggu di rumah sakit? 60 menit. Ada yang kurang dari 60 menit dan ada yang lebih dari sama dengan 60 menit gitu ya. Jadi kalau kalian mau mengkategorikan atau mau melakukan uji T independen, betul ya Zalwa ya tadi. Jadi perlu datanya 2 kelompok. Jangan sampai kalian bagi jadi 3 kelompok atau apalagi kalian letakkan di sana data numeriknya, data menitnya misalnya 10, 20 enggak ya. Kalau data kategori kalian perlu kategorikan. Lalu dengan data numerik contohnya apa kira-kira tadi kalau kita menyambung kasusnya tadi terkait waktu tunggu. Data numeriknya kita mau melakukan riset dengan data kategoriknya waktu tunggu, lalu data numeriknya kira-kira apa ya? Boleh, Tera. Jadi kalau kategorinya itu diubah ke numerik, Bu. Boleh, Jadi betul. misalnya
sangat puas misalnya dapat poin 1, terus puas dapat poin 2, Oke. terus cukup puas dapat poin 3, lalu ada kurang puas dapat poin 4, dan sangat tidak puas dapat poin 5. Oke. Hampir mendekati, cuma data numerik mungkin tadi variabelnya benar ya, dari Zahra adalah kepuasan. Hanya saja kalau data numerik maka data kepuasannya itu sebagai angka. Misalnya kalian punya variabel atau punya kuesioner, lalu ada 10 kuesioner, jadi satu kuesioner itu 10, jadi kalau misalnya benar semua 100 atau kepuasannya 100 gitu. Jadi waktu tunggu yang dalam kategori dihubungkan dengan kepuasan yang numerik, tapi numeriknya dengan angka, begitu ya, dari misal skor 0 sampai 100 gitu angkanya. Oke, dan yang perlu digarisbawahi, data numeriknya harus berdistribusi normal. Kalau tidak normal maka tidak bisa menggunakan uji T independen. Gitu ya, bisa dipahami uji T independen. Lalu uji T dependen adalah ketika kalian menggunakan variabel numerik pada kelompok data yang dependen atau yang berpasangan. Tadi ya sudah kita bahas sampel yang berpasangan itu seperti apa. Ada yang bisa kasih contoh? Variabel yang kira-kira data yang kira-kira ada nih tadi yang disebutkan Marsya ya sebelumnya, bahwa sampel dependen itu ada data sebelum dan sesudah misalnya. Apa? Boleh? Ya, betul. Betul ya, tepat sekali. Bisa digunakan ketika kalian punya data tekanan darah pasien, tapi harus numerik ya datanya. Entah itu kalian menggunakan sistolnya atau diastolnya, tapi dalam numerik. Jangan tekanan darah yang hipertensi, tidak hipertensi, tapi datanya numerik. Diukur sebelum dia minum obat misalnya, lalu dia minum obat, lalu diukur lagi. Nah, itu kalian harus menggunakan uji T dependen. Dan harus berdistribusi normal. Kedua datanya harus berdistribusi normal ya. Oke, di sini ada satu kasus, contoh kasus, kalian silahkan baca dan identifikasi uji apa yang bisa digunakan. Jika ada satu riset dilakukan pada ibu hamil yang mengkonsumsi tablet FE atau tablet penambah darah dengan merek A. Pengamatan dan pengukuran yang dilakukan diantaranya mengukur kadar HB1 yaitu sebelum mengkonsumsi tablet FE, kadar HB2 setelah mengkonsumsi tablet FE sebanyak 90, dan status merokok, di mana status merokok ini kategorinya ada 2, merokok, tidak merokok. Maka kira-kira uji apa yang cocok jika kalian punya data ini? Kalau dependen Boleh jawab apa? dependen Uji T dependen dari kadar hemoglobin 1 sama kadar hemoglobin 2 terhadap ibu hamil. Oke. Sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudah pengukuran HB1 dan HB2. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Tambahin status merokoknya. Abi, Belum. kira-kira jawaban dari Zalwah bisa dengan uji T dependen pengukuran HB1 dan HB2? Bisa Ibu. Bisa. Ya. Kenapa? Karena Karena datanya dibandingkan. iya betul, berpasangan ya datanya. Jadi HB2 akan ada ketika HB1 sudah diukur. Jadi betul. Di sini kita bisa melakukan uji T dependen antara variabel HB1 dan HB2. Selain itu, lalu ini uji ANOVA tadi yang masih keliru. Jadi uji ANOVA ini bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih sampel. Jadi kalau kalian punya data kategorik, tapi kelompoknya 2, ya nggak bisa pakai uji ANOVA. Tapi kalau kelompoknya 3, 4, dan seterusnya, maka pakai ANOVA. Syaratnya tadi sampelnya harus independen ya, bukan sampel berpasangan. Lalu yang dihubungkan adalah data kategorik dan numerik, di mana kategoriknya lebih dari 2 kelompok, dan pastikan datanya normal. Contoh, penelitian untuk mengetahui riwayat persalinan prematur.
dengan kadar hemoglobin. Variabel riwayat prematur itu ada 3 kategori. Tidak pernah, 1 kali, dan lebih dari 1 kali. Ya, lebih dari sama dengan 2 kali gitu ya. Jadi nanti kita mau lihat nih apakah dari 3 kategori itu ada perbedaan rata-rata. Ya, apakah sama rata-rata HB-nya antara yang pernah prematur 1 kali dan lebih dari 2 kali. Itu ya, bukan kategori 3 kategori dari variabelnya. Lalu terakhir ada uji korelasi, yaitu digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel numerik dan numerik. Pastikan dua data numeriknya itu variabel numeriknya semuanya normal. Begitu. Contoh kadar HB dengan berat badan lahir bayi dan dua-duanya harus dalam data numerik. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait konsepnya? Cukup. Kalau cukup, ini ada satu raw data yang bisa kalian lihat. Ada beberapa variabel. Kalian coba identifikasi sekarang mana yang bisa digunakan untuk uji T dependen, uji T independen, uji ANOVA, dan uji korelasi. Mudah-mudahan terlihat ya. Kalau gini ya, Ibu jelaskan untuk setiap data variabelnya, ini adalah nomor responden. Jadi jangan kalian analisis ya kalau nomor responden. Lalu ini adalah berat badan bayi dalam gram. Artinya datanya numerik. Lalu ini berat badan bayi yang sudah dikategorikan. Ada 2, ada yang kurang dari 2.500, ada yang lebih dari sama dengan 2.500. Artinya datanya numerik atau kategori? Kategori. Lalu ini ada umur ibu, datanya numerik. Lalu ada berat ibu, datanya numerik. Lalu ada status merokok, datanya kategori, iya dan tidak. Lalu ada riwayat persalinan prematur, ada 1 kali, 0, dan 2 atau lebih. Jadi ini dikategorikan. Jadi datanya kategorik dengan 3 kategori ya. Ada yang tidak pernah, 1 kali, dan lebih dari sama dengan 2 kali. Lalu hipertensi ini sudah dikategorikan ya, bukan lagi numeriknya, iya dan tidak. Lalu ini pemeriksaan kehamilannya, ini datanya ada 0, 1, 2, 3, berarti datanya numerik. Ya, lalu ini pemeriksaan HB pertama, lalu HB kedua dalam numerik. Oke. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian cari tahu mana yang uji T independen, uji T dependen, korelasi, dan ANOVA. Ya. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan dulu atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup dipahami? Oke, nanti kalau misalnya ternyata tidak normal, bagaimana Bu data numeriknya? Kita perlu menggunakan uji non-parametrik. Uji non-parametrik akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan kalian baca-baca dulu berdasarkan referensi yang Ibu cantumkan di RPS ya. Oke. Sebelum kita tutup, untuk pemahaman lebih dalam lagi, silahkan kalian kerjakan tugas masing-masing secara individu. Kalian cari satu artikel atau tugas akhir, lalu kalian identifikasi apakah penggunaan uji parametriknya sudah benar. Ya, kalian analisis, kritisi bagaimana variabelnya apakah sudah diteliti dengan benar. Lalu kalian bisa unggah jawabannya di Google Classroom. Begitu? Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? 2 hari dari hari ini ya. Nanti Ibu akan cantumkan harinya. Jangan lupa kalian lihat deadline-nya. Sebelum ditutup, silahkan upload tugas masing-masing. Baik, Ibu. Baik. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah biostatistik pada program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.